Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadrimal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila syiratim mustaqim. Sadaqallahu nazim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad wahyu Al-Qur'an ini dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab atau Al-Qur'an dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Qur'an itu sebagai cahaya. Nah, menjadikan Al-Qur'an sebagai cahaya. Ya. Walakin ja'alnahu nuran, ya. Dan Allah menjadikan Al-Qur'an sebagai apa? Cahaya. Sebagai cahaya. Yang kami tunjuki apa? Nahdi bihi. Kami tunjuki bihi dengannya, ya. Kami tunjuki bihi. Hi itu apa? Quran. Bi dengan, dan kami tunjuki dengan Al-Quran ini manasya'u min ibadina, ya. Dan dengan Al-Quran ini kami tunjukin, siapa yang Allah tunjukin, siapa yang Allah kendaki min ibadina, di antara hamba-hamba Allah. Wa innaka lanahdi ila syiratim mustaqim. Dan sungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Kamu di sini siapa? Rasulullah. Dan Allah berfirman, innaka, dan sungguhnya kamu wahai Muhammad latahdi, benar-benar memberikan petunjuk ila syiratim mustaqim. Gitu ya, syiratim mustaqim. Apa syiratim mustaqim? Jalan yang lurus. Ya, gitu ya. Ada ulama yang menafsirkan selain jalan yang lurus ada jalan yang mudah. Ya, jalan yang mudah karena memang agama ini datang dengan memberikan kabar gembira, bukan menakut-nakuti. Agama ini datang dengan memberikan kemudahan, bukan mempersulit, ya. Baik para santri eksekusi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pengantar awal dan sebelumnya mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Syukur yang tak terhingga. Hari ini di 10 hari pertama di bulan Syafar ini kita diberikan nikmat bermuajahah, nikmat untuk berkumpul di sini, berkumpul dalam kebaikan, berkumpul dalam rangka untuk taqarrub ilallah, ya. Mungkin untuk kelas eksekusi ini, ini sepertinya Ustadz baru pertama kali masuk, ya, betul tidak? Betul. Oh, gitu ya. Dan hari ini ketika Ustadz masuk kelas eksekusi ini, Ustadz sangat bahagia, sangat senang, gitu ya. Dan mudah-mudahan jenengan juga bahagia walaupun tidak nampak di wajah jenengan karena ditutupi sama masker. Bahagia Ustadz. Gitu kan? Jadi Ustadz teringat ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tahu Ibnu Abbas siapa? Ya, sepupunya Rasulullah, ya. Anaknya pamannya Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Nama lengkapnya Abdullah ibnu Abbas, yang biasa dipanggil Ibnu Abbas. Beliau mengkisahkan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ini
Ya, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ini diberikan pilihan oleh Allah, wahai Sulaiman, kamu pilihlah satu di antara tiga ini. Ya, pilihannya adalah, pilihannya pertama, kamu boleh memilih ilmu, yang kedua memilih kerajaan, yang ketiga memilih harta. Jadi Allah memberikan pilihan kepada siapa? Bukan ke Ibnu Abbas. Kepada kita. Ke Nabi Sulaiman yang mengkisahkan Ibnu Abbas. Masya Allah. Berarti dites dulu ini fokusnya ini. Coba dites dulu fokusnya. Ya. Coba dijawab dengan baik-baik ini. 5 dikurangi 2 ditambah 2 tambah 1 berapa? Pelan-pelan. Baik, perhatikan. Ya. 1.500.000 dikurangi 210.000 ditambah 10.000. 1.300.000. Salah. Ya, baik. Ya, jadi ini ada kisah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, Ibnu Abbas menceritakan apa? Ketika Allah memberikan tawaran kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah memberikan pilihan kepada Nabi Sulaiman suruh memilih satu di antara tiga. Bukan satu di antara dua, tapi satu di antara tiga. Ya. Nah. Mbak Septi, Ustaz aliran. Ustaz mati. Ustaz keluar, kenapa? Ustaz keluar lagi. Iya, kayak gitu. Allah mungkin internet ya kan. Ditunggu ya. Apa tadi ya? Ano kung mati gawin ito tayo magurang na? Ako internetnya mati, tapi balik lang kan nasa dan komen tuh seberapa kamu mau nape pada karena kamu status deh tulisannya Ustaz ngomong kayak sama Ya, mohon maaf. Tadi laptopnya Ustadz tiba-tiba harus keluar sebentar gitu ya. Baik, bisa dilanjutkan ya? Bisa. Ya, baik. Tadi sampai kepada Ibnu Abbas meriwayatkan ketika Allah memberikan pilihan kepada Nabi Sulaiman. Pilihannya apa? Pertama, jadi Nabi Sulaiman itu memilih satu di antara tiga pilihan. Yang pertama adalah memilih ilmu, yang kedua memilih kerajaan, yang ketiga memilih harta. Nah, itu ya. Nah, sebelum kita mendengar penjelasan Ibnu Abbas, akhirnya Nabi Sulaiman memilih apa dan mendapatkan apa? Nah, jika pertanyaan ini disampaikan ke panjenengan semuanya, kira-kira kalau suruh memilih antara ilmu,
kerajaan sama harta. Jenengan pilih yang mana? Coba bisa nanya lagi. Pilih yang mana? Tapi kok suaranya nggak meyakinkan ya. Ya. Jadi cuma apa? Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi SAW untuk memilih satu di antara tiga. Memilih ilmu, memilih harta, atau memilih kerajaan. Nah, jenengan pilih apa tadi? Ilmu. Dan oh ya, jadi jenengan ya. Kita itu kan memang bukan levelnya Nabi ya, bukan levelnya Rasul. Jadi pilihannya memang harus begitu. Tapi kalau Nabi Sulaiman tidak. Ketika Nabi Sulaiman diberikan pilihan, kamu pilih ilmu, kerajaan atau harta, kemudian Nabi Sulaiman memilih ilmu. Ketika Nabi Sulaiman memilih ilmu, Ibnu Abbas menjelaskan kembali, akhirnya karena Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka Nabi Sulaiman akhirnya juga mendapatkan kerajaan dan harta sekaligus. Gitu ya. Karena memilih ilmu, sehingga Nabi Sulaiman mendapatkan kerajaan dan harta sekaligus. Nah, di sini sebenarnya kita ingin bahas tentang pentingnya apa? Pentingnya al-ilmu. Pentingnya apa? Al-ilmu. Ya. Pentingnya al-ilmu. Coba perhatikan tadi. Tadi yang Ustaz baca kira-kira surat apa ayat berapa nih? Ada yang tahu nggak? Surat Asy-Syura ayat 52. Coba dibaca salah satu. Surat Asy-Syura. Surat yang keberapa? Surat Asy-Syura itu? 52. Berapa? 40? 42. Oke. Ya, silahkan. Akan dibaca. 52. Ayo. Salah satu dibaca yang lain menyimak. Dibaca yang keras. Kemudian menggunakan apa? Gunakan kaidah membaca yang benar. Ayo. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Gak masuk ya? Gak masuk. Masuk. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad seluruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah Al-Quran dan apakah iman itu, tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Allahumma hamna bil Quran. Sederhana ini. Bahasa sederhana. Resi Ustaz deh. Ustaz
Jatuh lagi, Ustadz jatuh lagi. Silau sama yang tinggi di depan itu. Kak Teli, sehat. Alhamdulillah, banyak yang kangen. Baik para santri sekalian, terdengar jelas suara Ustaz? Nah, sekarang Ustaz pakai handphone ini ya. Tadi laptopnya mati lagi ya. Ya baik. Jadi kita berangkat dari Al-Quran. Ya, surat yang tadi sudah dibaca bagus sekali ya. Di situ ada kalimat bahwa ya pertama kaitannya dengan sungguhnya ketika Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah, memberikan Al-Quran kepada Rasulullah, maka itu adalah apa? Amrina, ya, min amrina. Pertama itu apa? Min amrina apa artinya? Atas perintah kami. Jadi Allah lah yang memberikan perintah. Ya, Allah merintahkan kepada siapa berarti? Pada Jibril. Pada Jibril untuk memberikan Quran ini, memberikan wahyu ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di situ dikatakan bahwa makum tadri mal kitab walal iman, gitu kan? Sebelum Allah menurunkan Al-Quran ini, sebelum Allah mewahyukan Al-Quran ini, kita itu dalam keadaan apa? Tidak tahu tentang kitab, tidak tahu tentang Al-Quran, dan tidak juga beriman. Ya. Ada penjelasan dari beberapa ulama yang dimaksud dengan kita tidak mengetahui apa-apa dalam Quran itu, apa-apa dalam kitab itu berarti kita tidak tahu dan tidak memiliki ilmu apapun. Sebelum Quran itu turun, kita tidak punya pengetahuan apapun dan tidak memiliki keimanan. Gitu ya. Berarti dari sini, kalau misalnya kita kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh pilihan dari Nabi Sulaiman alaihissalam tadi, Nabi Sulaiman memilih apa tadi? Ilmu. Memilih ilmu, ya, memilih ilmu, gitu ya. Sehingga ilmu itu akhirnya menjadi apa? Ilmu itu menjadi apa? Menyebabkan dia mendapatkan kerajaan dan harta sekaligus. Kenapa demikian? Karena dengan ilmu itu ternyata itu menjadi apa? Salah satunya apa? Menjadi nuron, ya. Menjadi cahaya, kan itu ya. Coba perhatikan. Kalau sebelum Quran itu turun, maka kita tidak mengetahui tentang kitab itu dan tidak beriman kepada Allah. Ketika kita tidak mengetahui tentang kitab itu, berarti kita tidak punya pengetahuan. Dari sinilah kalau kita memilih ilmu, maka sumber ilmu itu adalah dalam Quran. Yaitu yang ini statistikkan begitu. Yang kedua, ketika kemudian kita mempelajari Quran, maka akan melahirkan keimanan, kan gitu ya. Kenapa? Karena tadi ya Allah kemudian menjadikan adanya Quran itu menjadi nuron, ya. Jadikan Al-Quran itu menjadi cahaya. Ya, kalau bahasa nahdi bihi man nasya min ibadina, kemudian Allah memberikan petunjuk dengan Quran itu, gitu ya. Berarti wasilahnya apa sih petunjuk itu? Wasilahnya apa? Kalau petunjuk itu wasilahnya apa? Halo? Ya. Kalau berdasarkan ayat ini, wasilahnya petunjuk itu apa? Keimanan. Nah, wasilahnya petunjuk apa? Keimanan. Perhatikan kalimatnya. Nahdi bihi. Hi itu kan kata ganti. Kata ganti apa? Menggantikan Quran. Allah memberikan petunjuk dengan bi. Dengan bi, hi, dengan hi.
Ya, Allah memberikan petunjuk dengan hihi itu tadi kata ganti Quran. Allah memberikan petunjuk kepada hamba ya, di antara hamba-hamba yang Allah pilih dengan Quran. Ya, gitu ya. Jadi pertama perlu kita tegaskan ternyata Al-Quran itu adalah sumber ilmu, yang kedua sumber keimanan, yang ketiga sumber apa? Cahaya, yang kedua sumber petunjuk. Nah, coba tuh diperhatikan. Berarti dari dari ayat ini ternyata ketika Allah menurunkan Quran itu fungsinya ada 4. Pertama apa? Sumber ilmu. Yang kedua sumber keimanan. Yang ketiga Petunjuk. ya sumber petunjuk dan sebelum petunjuk apa? Cahaya. Coba perhatikan ya. Pertama sumber ilmu, yang kedua adalah sumber keimanan, yang ketiga adalah sumber cahaya, yang keempat sumber petunjuk. Oke. Nah, sekarang coba kita sedikit kita breakdown ya. Sedikit kita breakdown ya biar kita ini ya. Ketika kita bicara tentang sumber ilmu dulu ya. Bicara Al-Quran adalah sumber Ilmu. Al-Quran adalah sumber ilmu. Ya. Al-Quran adalah apa? Berilmu. Baik, juga sekarang kita coba kita cek. Ya, Al-Quran adalah sumber ilmu. Nah, mungkin terkait dengan hal ini bisa juga kita lihat dari doa khatmil Quran ya, bahwa dalam Al-Quran itu dijelaskan juga sebagai sumber ilmu. Maksudnya apa sumber ilmu yang dimaksud ya, bahwa dengan Al-Quran ini ternyata gitu ya, kita bisa memperoleh semua ilmu pengetahuan yang kita butuhkan untuk kehidupan hari ini maupun kehidupan yang akan datang. Ya. Dengan apa? Dengan ilmu maka kita bisa apa tadi? Memiliki apa? Memiliki harta dan kerajaan. Ya, betul. Nah, untuk kehidupan hari ini maupun kehidupan Yang akan datang. Kehidupan yang akan datang. Baik ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ya. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, bahwa di antara tugas seorang hamba itu yang pertama adalah berilmu. Apa? Berilmu. Tapi berilmu yang bersumber dari Al-Quran. Ya, kalau dalam kaidah ushul fikih itu ada apa? Al-ilmun qoblal amal. Jadi kita itu harus berilmu, kemudian baru bisa beramal. Iya, maka kita harus memahami itu. Cuma ternyata hadirnya dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita itu menuntut ilmu, ya, ketika kita menuntut ilmu, ya, kita itu tidak akan mudah gitu ya. Kenapa kok tidak mudah? Karena iblis tidak akan pernah berhenti untuk menghalang-halangi kita, kemudian membuat perangkap bagi penuntut ilmu, sehingga akan menghalangi manusia itu untuk mendapatkan ilmu. Coba misalnya kita buka, salah satunya kitab yang membahas tentang hal ini adalah kitab Talbis Iblis. Talbis Iblis ya. Dalam kitab Talbis Iblis ini ada seorang ulama namanya Imam Ibnu Jauzi ya. Ketika beliau menegaskan i'lam anna awwala gitu ya. Jadi gini, ketahuilah bahwa perangkap iblis pertama ya. Ya. I'lam anna inna awwala talbis iblis 'alan nas. Ketahuilah bahwa perangkap iblis pertama atas manusia adalah mereka akan ya ini
Sadahum anil ilmun. Ya. Al-an al-ilmu nurun fa idza adfa masabihahum khabahum fi zulum kaifasya. Jadi ketahuilah bahwa perangkap iblis pertama atas manusia adalah menghalangi mereka menuntut ilmu agama. Kenapa iblis menghalangi manusia dalam meraih ilmu agama? Karena apa? Al-ilmu nurun. Karena ilmu itu cahaya, gitu ya. Maka apabila telah padam lentera-lentera mereka, maka dengan mudah iblis menjerumuskan mereka di dalam kegelapan. Gitu ya. Jadi kalau begitu dari nasihat Al-Imam Ibnu Jauzi ini menegaskan kepada kita, kenapa seorang itu mudah untuk diperdaya oleh iblis dan bala tentaranya. Kenapa manusia sering mudah diperdaya dan masuk perangkapnya iblis dan bala tentaranya? Kira-kira apa faktornya yang paling dominan? Karena tidak berilmu dan beriman. Apa? Karena tidak berilmu dan... Iya, betul sekali. Kurang berilmu, ya. Kurang ilmunya. Kalau berarti kurang alim, kan itu kan? Nah, jadi kalau kita masih merasa terombang-ambing di dalam keburukan, berarti kita masuk talbis iblis, masuk perangkapnya iblis, dan tandanya kita kurang ilmu. Tandanya kita kurang ilmu, ya. Nah, bagaimana kita mendapatkan ilmu, gitu ya? Ya, ketika kita ingin mendapatkan ilmu, berarti kita harus mendekat sumber ilmu. Apa tadi sumber ilmu itu dalam surat Asy-Syura ayat 52 tadi? Al-Qur'an. Ya, kita masih ilmu dulu ya. Tadi kan ternyata Quran dengan Allah menurunkan Quran itu mendatangkan ilmu. Yang kedua, Pak? Yang ketiga mendatangkan cahaya, dan yang keempat mendatangkan iya. Nah, kita baru bahas yang pertama, ya, al-ilmu. Nah, jadi kalau kita sudah tahu bahwa ternyata untuk menghadapi talbis iblis, untuk menghadapi perangkap-perangkap iblis itu kita harus menjadi orang yang alim. Orang yang alim itu orang yang berilmu. Bagaimana mendapatkan ilmu? Berarti kita harus apa? Belajar. Ya, kita harus belajar. Belajarnya dengan gimana? Kalau dalam kaidah dalam thalabul ilmi itu adalah kita harus muasyarah bil Quran. Apa muasyarah? Berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau ingin mendapatkan ilmu, kita harus berinteraksi dengan Al-Quran. Gitu ya. Maka kenapa eksekusi ini, walaupun sebagian besar panjenengan semua dan Ustadz yakin yang sudah bisa baca Al-Quran, kenapa kok kita proses, ya, kita coba buat sebuah kurikulum yang bersifat sistematis gitu. Dan jadi harus tahu bahwa halaqah hari ini sebenarnya sedang kita dalam rangka mempersiapkan apa? Mereka untuk panjenengan semua mengikuti imtihan akhir. Panjenengan kemarin materi untuk eksekusi ula dianggap sudah selesai, sudah tuntas, dan panjenengan sebentar lagi akan mengikuti imtihan akhir atau ujian kenaikan level dari eksekusi ula menuju eksekusi wusta, insyaallah. Maka diadakanlah halaqah ini, ya, gitu ya. Maka sekali lagi Ustadz ingin menegaskan kalau tadi dari KLC sudah membahas tentang fadilah, ya, ketika kita itu belajar Quran, ya, kenapa kita harus belajar Quran dan seterusnya, gitu ya. Dari sini Ustadz ingin hanya menegaskan bahwa kalau sudah belajar Quran, ya, Quran itu harus menjadi sumber ilmu bagi kita. Kalau misal dalam surat 9, surat At-Taubah, ayat yang ke-122, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa ma kana minal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli fariqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu
yatafaqahu fid-din wal yunziru qaumuhum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Allahumma hamna bil Qur'an. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian di antara mereka tidak pergi untuk apa? Liyatafaqahu fid-din. Ya, kenapa tidak sebagian mereka untuk pergi memperdalam ilmu agama? Ya, sehingga dengan ilmu agama itu mereka menjadi alim. Setelah menjadi alim, mereka bisa memberikan peringatan kepada kaumnya apabila kaum yang tadi berperang telah kembali. Nah, agar mereka dapat menjaga dirinya. Ya itu ya. Surat apa tadi? Iya, dari situ. Nah, sungguhnya kalau kita sudah memahami terkait hal ini, pentingnya kita berilmu, tapi berilmu bersumber dari Quran. Kok bisa bersumber dari Quran? Karena memang Allah tadi memberikan petunjuk kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Bukan. Ya, kalau kepada Muhammad bukan petunjuk, tapi Wahyu. Nah, beri petunjuk kepada kita, kepada manusia. Ya. Nah, maka di sini ada kalimat nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Assalamualaikum Ustadz, saya mau izin keluar. Oh, silakan. Nah, ya, baik. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa lanjutkan. Ya, nahdi bihi man nasha'u min ibadina, dan Allah memberikan petunjuk bihi dengan hi tadi. Dengan apa? Wasilahnya Quran. Pada siapa? Kepada hamba-hamba ya. Jadi kepada siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hamba Allah. Berarti kira-kira kalau Allah memberikan petunjuk kepada yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya Allah, itu semuanya diberi petunjuk atau tidak? Semuanya diberikan petunjuk atau tidak? Ya. Tidak. Ini di antara. Betul ya. Jadi Allah itu menunjuki kepada siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hamba kami, kata Allah begitu. Jadi tidak semua yang Allah berikan petunjuk. Karena tidak semua orang yang mau melakukan muasyarah bil Quran. Tidak semua manusia mau berinteraksi dengan Quran. Nah, jadi kayak gitu ya. Sehingga sampai-sampai Allah menegaskan ketika orang mendekat kepada Quran, maka dia menjadi disebut orang yang berilmu. Arahnya ke sana nanti. Sampai-sampai Allah memberikan keutamaan bahwa sesungguhnya tidaklah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu. Misalnya surat apa itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nanti Ustaz ajak itu jalan-jalan, nanti ada flying fox di Tawangmangu. Ada yang tahu surat apa? Di antaranya surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar ayat yang ke-9 itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Ya. Adakah sama orang-orang yang ya'lamun dan orang-orang yang la ya'lamun? Gitu kan ya. Katakanlah Muhammad, apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang berilmu? Gitu ya. Innama yazakkaru ulul albab. Sebenarnya orang-orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran ini. Coba, hari ini hari ini kan libur nih di HK ya, sebagian besar libur ya. Berarti kira-kira mereka yang hari ini duduk santai-santai di sebuah tempat dengan orang yang duduk untuk mendengarkan Quran dibaca dan Quran ditadaburi, itu beda apa tidak? Beda. Sangat berbeda ya. Yang lainnya tidak berinteraksi dengan Quran. Nah, ini yang duduk di majelis dia akan berinteraksi dengan Quran. Ya, gitu ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah jelas ya, man yuridillah bihi khairan ya, ketika Allah itu menghendaki kebaikan kepada hambanya, yufaqihu fiddin, maka Allah itu akan menjadikan hamba itu memahami agama ini ya. Ini hadis riwayat Bukhari, ada juga diriwayatkan oleh Muslim. Jadi seperti itu.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kita semua memahami sungguhnya ketika kita itu menuntut ilmu, berarti caranya kita harus berinteraksi dengan Quran. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu, kita harus mendekat kepada Quran. Bahkan kita mungkin pernah mendengar ya hadis riwayat Tirmizi ya, di mana ketika Rasulullah menegaskan, sungguhnya Allah Ta'ala, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, hingga semut di lubangnya, bahkan ikan di lautan benar-benar akan bersolawat mendoakan kebaikan bagi orang yang belajar dan mengajarkan ilmu agama kepada manusia. Insya Allah seperti itu. Maka inilah kita berharap ketika hari ini tadi keluar dari rumah, ya niatnya apa tadi? Cari ilmu. Mudah-mudahan itu dicatat sebagai fisabilillah hingga nanti pulang. Bagaimana apa? Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi itu, man kharaja fit talibil ilmi fahuwa fisabilillah hatta yarji'u, rawahu Tirmizi. Jadi gitu. Barang siapa yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, maka ia termasuk berada dalam fisabilillah, berada di jalannya Allah hingga dia pulang kembali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka terakhir bahwa sungguhnya ketika kita ingin menggapai kejayaan di dunia, ingin menggapai kebahagiaan akhirat, maka tidak lain kita harus dengan ilmu, gitu ya. Dengan catatan ilmu tadi dengan cara apa? Muasyarah bil Quran. Kita harus berinteraksi dengan Quran. Sebenarnya berinteraksi dengan Quran itu gimana toh? Betul sekali. Mulai dari membacanya, memahaminya, mentadaburinya, kemudian mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya. Namanya begitu. Nah, gitu. Maka Rasulullah sangat indah memberikan gambaran kepada kita dalam hadis At-Tabrani itu, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, gitu ya. Masih ingat hadis itu ya? Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia maka ia harus memiliki ilmu. Wa man aradal akhirati fa alaihi bil ilmi. Kalau kita ingin mendapatkan kejayaan akhirat, maka itu dengan ilmu. Wa man aradahuma, kalau kita ingin mendapatkan kemenangan, kebahagiaan dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, itu juga dengan ilmu. Insya Allah seperti itu. Dan kalau misalnya hari ini kita sudah memahami bahwa diri kita hari ini ya, berada di majelis ilmu, Ustaz berharap nanti kita ya benar-benar bisa mendapatkan ilmu yang baik. Mendapatkan ilmu yang bisa menghantarkan kita kepada kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitu mungkin untuk sedikit taujih dari Ustaz, dan selanjutnya nanti akan dipandu oleh KLC dan manajemen bahwa insya Allah ke depan ini nanti segera akan dijadwalkan imtihan akhir atau ujian kenaikan level dari eksekusi ula ke eksekusi wusta. Nah, secara teknis dan hal yang lainnya itu seperti apa terkait dengan ujian akhir ini atau ujian kenaikan level ini atau terkait dengan imtihan akhir ini nanti akan dijelaskan oleh KLC dan manajemen ya. Adapun bahan-bahannya ya yang sudah diajarkan di eksekusi ula, dan sedikit aja Ustaz menyinggung bahwa nanti dalam ujian kenaikan level itu bentuknya ujian lisan ya. Jadi ujian tatap muka langsung kepada penguji. Nah, nanti yang lolos
yang lulus imtihan akhir nanti bisa mengikuti kelas berikutnya, yaitu kelas eksekusi wusta yang sudah masuk tartil tahsin. Ya, itu ya. Sehingga kita bisa memperbaiki bacaan kita dengan sebaik-baik bacaan, semanis-manis bacaan, semanis-manis suara yang bisa didengar, sehingga yang mendengarkan bisa teringat dan gemetar hatinya dan bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Dan sudah jam 12 kurang 12 menit ya. Betul ya? Ya, silahkan itu kalau ada minum dan sebagainya bisa diminum. Ya, itu di meja Ustadz kalau ada kopi, ada buah silakan boleh kalian makan. Makasih Ustaz. Makasih. Baik, wallahu ta'ala alam. Ustadz kembalikan nanti ke KLC dan manajemen. Wa'afu minkum fastabiqul khairat bilisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Sehat selalu. Nah, iya langsung belajar ya itu.